Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlan amma ba'd. Pak Zaki, pecinya coba. Ataukah karena ketebalan rambut ini sehingga pada ini peci? Besok gunting nanti. Ya. Ada kemana yang lain ini? Ya. Alhamdulillah nawaitu ta'alluma ta'allima wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasu ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtiga wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ya, kemarin kita sampai mana? Wazan sulasi masjid. Yang lain masih pada tidur ini. Yang lain pada tidur. Muskilah. Kemarin kemana? Fi'il sulasi? Mazid ya. Berapa banyaknya dapat tambahan 2 huruf itu? Salasa, arba'ah, khamsah. Pertama adalah apa? Tafa'ala yatafa'alu. Kedua tafa'ala yatafa'alu. Kedua ibta'ala yabta'ilu. Keempat infa'ala yanfa'ilu. Yang kelima adalah if'al. Mana spidolnya ini? Sesi acara yang mana sih? Sesi acara ini berapa orang? Besoknya ditambah aja ya sesi acara ya. Cuma 3 orang, kewalahan mereka. Tambah aja. So. Mana spidol? Besok yang telat belajar sambil berdiri ya. Sehingga gak ada yang telat. Besok berdiri ya sambil belajar ya. Yang telat-telat ya. Siapa aja nggak ada ini? Ya. Bazan keempat adalah kelima adalah if'alla yaf'allu. If'alla yaf'allu itu di amsilahnya halaman berapa itu? If'alla yaf'allu. If'alla yaf'allu. Allah yaf'allu. Nah, if'alla yaf'allu. Ini khusus di sini tuh untuk warna ya. Untuk warna. Nanti warna itu kalau dia jadi fi'il menjadi artinya mewarna. Misalnya apa bahasa Arab dari merah? Ahmaru. Berarti nanti kalau dia menjadi memerah berarti ihmarro. Yahmarru. Warna merah. Marru. Artinya adalah
Memerah. Oh, memerah. Marro ya. Memerah wajahnya berarti ihmarra wajahuhu. Nah, ihmarra wajahuhu. Memerah buahnya berarti ihmarra. Nah, ihmarrat fakihatuhu dan seterusnya ya. Ihmarra yahmarru itu memerah. Contohnya apa? Wa idza busyara ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Nah, muswadda itu berasal dari fi'il ini. Iswadda yaswadu iswaddan wa muswaddan iswadadan fahuwa muswaddun muswadaka muswadun iswadda la taswadda muswaddun muswaddun. Nah, itu artinya memerah. Apa lagi contohnya? Putih bahasa Arabnya abyad. Ya. Abyadu. Nah, berarti apa di sini? Ibyadha. Ibyadha. Yabdu. Berarti memutih. Memutih rambutnya berarti ibyadha sya'ruhu. Memutih rambutnya. Menghitam bahasa Arabnya aswadu. Menghitam. Berarti wadda menghitam yaswaddu. Menghitam. Artinya menghitam. Apanya menghitam? Misalnya menghitam wajahnya berarti iswadda wajhuhu. Siapa yang akan menghitam wajahnya nanti? Orang kafir. Sama orang kafir Quraisy dulu ketika dia mendengar nama anaknya adalah perempuan, dia itu menghitam wajahnya. Dalilnya yang tadi, wa idza busyara ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan. Muswaddan itu isim fa'il dari iswadda. Iswadda yaswadu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun. Dia itu menghitam wajahnya. Maksudnya itu malu. Orang kafir Quraisy itu kalau punya anak perempuan itu malu. Kalau orang Indonesia punya anak perempuan? Senang nggak? Ya. Anak perempuan itu titipan doang, bukan anak asli. Tahu nggak? Bisa gitu. Karena kalau dia udah punya suami, diambil sama suaminya. Ya. Kalau suaminya bilang A, ibunya bilang B, yang menang siapa? Suaminya. Gitu. Tuh anak perempuan. Kalau anak laki-laki tetap punya orang tuanya sampai mati. Gitu. Kalau anak perempuan punya orang, nah itu. Iya, antum jaga sampai dia ini doang, habis itu udah punya suaminya. Ya. Lihat di halaman ini ya, halaman berapa? 26. If'alla yaf'allu if'ilalan wa muf'allan fahuwa muf'allun wa dzaka muf'allun if'alla la taf'alla muf'allun muf'allun. 26. Sitah wa isyrun. Ya, lagunya gimana, Tat? Sama. If'alla yaf'allu if'ilalan wa muf'allan fahuwa muf'allun wa dzaka muf'allun if'alla la taf'alla muf'allun isim daman makan. Saya mau pengen ngelaguin ini tapi agak ini tadi kurang serak aja tadi. Cuma 3-4 di sini. Ya, kedua apa? Ihmarra. Ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhammaran fahuwa muhmarrun wa dzaka muhmarun ihmarra la tahmarra muhmarrun isim daman makan. Ya, ada. Ini terus ada itu. Ibyadha isfarra. Isfarra itu apa artinya? Menguning. Isfarra awraqus syajarah. Menguning apa? Awraq? Daun. Nah, dalilnya apa? Waraqul jannah. Ketika Nabi Adam apa? Fawaswasa ilaihimus syaiton. Terus habis itu lanjutannya? Fawaswasa ilaihimus syaiton qala ya Adam. Terus yang surah ini, padallahuma bi gurur falamma
Dhaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Nabi Adam itu malu, telanjang. Nabi Adam langsung telanjang. Akhirnya malu Nabi Adam sama Siti Hawa, dia ngambil apa? Daun dari surga. Daun dari surga, waraqil jannah. Ya, itu dalilnya apa? Waraq itu adalah daun. Isfarra, kemudian ikhdarra, apa ikhdarra? Menghijau. Ikhdarra yakni bustanun. Ya, berarti menghijau taman. Taman itu menghijau, berarti ikhdarra bustan, ya, bustan. Kalau kebun apa? Hadiqah, ya. Bustan itu adalah taman. Ya. Ikhdarra. Apa ishabba, ya? Coba kita cari. Ashhaba yushhibu. Mengemas. Itu dahabun. Ashhabu, ya. Coba kita lihat. Ashhabu. Ashhadu. Kelabu. Berwarna kelabu. Nah, berarti kayak apa kelabu itu bahasa ininya? Abu-abu itu kelabu, ya. Berarti ishabba hibzi. Nah, hafalanku berkelabu. Nah, maksud berkelabu itu dari bercahaya, itu ada berkelabu itu aja bercahaya menuju ke yang gelap, itu berkelabu. Ya. Ismarro, coklat, ya. Ismarro, ya. Mencoklat. Apa yang mencoklat? Goit. Nah, tagowato kalau tanah air Indonesia bahasa Arabnya adalah goit. Ya. Berarti ismarro goitun. Ya, tanah air Indonesia itu mencoklat. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah wazan dari yang keberapa nih? Kelima, ya. Terakhir dari fi'il sulasi mazid tambahan 2 huruf. Ya, yang terakhir wazan yang ke-9 adalah istab'ala, yastab'ilu. Coba dibalik. Istab'ala yastab'ilu, istib'alan wa mustab'alan fa huwa mustab'ilun wa dzaka mustab'alun istab'illa tastab'il mustab'alun isim zaman makan. Ya. Yang selanjutnya adalah istab'ala, ya. Terakhir ini tambah 3 huruf. Istab'ala yastab'ilu. Ini artinya apa? Meminta. Meminta atau menuntut. Contohnya gofaro, bahasa apa artinya gofaro? Gofaro artinya apa? Memaafkan, mengampuni. Berarti kalau dia mengatakan istagfaro, yastaghfiru, minta ampun. Minta ampun. Kemudian apa? Azina. Apa arti azina? Mengizinkan. Mengizinkan. Kalau ini mengampuni. Nah, berarti kalau ditambahkan dengan ista'dzana berarti ista'dzana mana? Sta'dzinu, meminta izin. Minta izin. Izin. Berarti kalau minta uang apa? Apa minta uang? Bahasa Arabnya apa uang? Fulus, nggak bisa ya, maksud yang fiil. Yang ada fiilnya, Nukut itu bukan fiil, isim. Apa misalnya kan fiil nih? Apa minta ampun, meminta maaf.
Meminta apa lagi? Minta diskon. Meminta bisa istatlaba, berarti istatlaba ya stop tolaba. Tolaba artinya apa tolaba? Meminta. Berarti kalau dia minta-minta berarti istatlaba. Istatlaba yastatlibu libu. Harus ada kata objeknya selanjutnya dia minta-minta apa? Misalnya al-fulus. Lusa. Minta apa sini? Minta duit. Minta ciuman. Nanti dulu bahas itu. Nanti rappling nanti si Parit. Istakhroja contohnya di sini. Istakhroja. Khoroja artinya apa? Keluar. Berarti istakhroja keluar. Ya, minta keluar. Istakhroja yastakhriju istikhrojan wa mustakhrojan fahuwa mustakhrijun wa dzaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun isim zaman makan. Ada itunya. Berarti minta keluar, istakhraja yastakhriju. Apalagi contohnya? Istamadda. Madda itu artinya apa? Madda. Memanjang. Berarti istamadda artinya meminta panjang. Maksud minta panjang, misalnya dia minta panjang umur, dia minta panjang apa lagi? Panjang kontraknya. Apalah pemikirannya. Coba kita lompat. Istausako, wasako itu artinya apa? Wasako itu kokoh. Berarti kalau istausako itu artinya apa? Meminta kokoh. Istausako yastausiku istisakon wa mustausakon fahuwa mustausikun wa dzaka mustausakun istausik la tastausik mustausakun isim daman makan. Farha, istafroha berarti dia minta bahagia. Contohnya yang terkenal nih, apa bahasa Arab dari meminta air, minta minum? Sako yaspi. Ada di kamus jeli 1 itu. Sako yaspi, lihat nih. Nah, menyiram benar. Minta juga sama. Sako yaspi. Enggak sama ininya. Contohnya apa? Ketika Nabi Fasaqolahuma, ketika Nabi Musa memberikan minum kepada anak dari Nabi Yakub. Siapa nama istrinya Nabi Musa? Lupa saya namanya. Eliabet namanya, nama istri dari Nabi Musa, anak dari siapa? Nabi Syuaib. Nah, itu fasaqolahuma summa tawalla ilaudil. Dikasihlah dia minum dulu. Sako yasqi artinya apa tadi? Menyirami lah. Oke, menyirami bisa. Menyirami. Berarti kalau meminta siram apa? Tasqo. Tasqi. Iya, meminta air. Ya, jadi istisqa itu tidak hanya minta hujan, minta air. Minta disirami artinya. Berarti ketika dia salat istisqa itu dia minta apa di sana? Minta air. Minta disiram. Makanya kita salat istisqa. Makanya istasqa yastasqi istisqaan. Wa mustasqon fa huwa mustasqin wa dzaka mustasqon. Istasqi la tastasqi mustasqon. Ya, ini meminta air. Salat istisqa. Kita sadar mendengar salat istisqa, tapi kita nggak tahu berasal dari mana itu istisqa itu. Ternyata istisqa itu berasal dari kok ini sinyalnya putus-putus. Ya, istilah aku apa? Istilah apa artinya apa? La'iko ya la'aku.
Loh, Hafiz. Habis. Astagfirullah habis. Istighfaro, apa lagi? Istamana, meminta keamanan, istabro'a, dan seterusnya. Contohnya apa? Bahasa Arab dari menyewa apa? Menyewa. Menyewakan artinya ajaro yu'ajiru ta'jiran. Kalau meminta sewa, istajaro. Istajaro, yastajiru, istijar. Nah, kalau meminta buah bahasa Arabnya apa? Samar. Samarun. Berarti kalau dia meminta buah, istasmaro, yastasmiru, istismaron. Itu bahasa lainnya investasi. Investasi bahasa Arabnya adalah istasmaro, yastasmiru, istismar. Nah, investasi. Dia meminta buah. Istahsana yastahsinu, meminta kebaikan. Kalau minta banyak lah, tinggal kias-kiaskan saja. Gitu. Makanya kalau ketemu fiil-fiil yang ada alif sintaknya 3 huruf, maka nanti artinya adalah meminta. Istaiqodho, apa istaiqodho? Istaizqil. Membangunkan. Bukan. Bangun. Bangun atau meminta bangun. Meminta bangun. Kalau membangunkan adalah aiqodho. Mengikuti wazan apa? Af'ala yuf'ilu. Yang artinya yang pertama kita bahas adatnya membangunkan. Nah, seperti itu. Paham tuh? Ya, yang penting kita tahu artinya dulu lah ya. Nanti bahas-bahas panjang lebar tingginya. Nah, itu udah selesai ya. Wazan dari semua silsilah mazid yang 9 udah selesai. Yang pertama adalah af'ala yuf'ilu. Yang kedua ada 9 banyaknya. 9. Fa'ala, entar dulu yang satu huruf, tambahan satu huruf. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu. Terus fa'ala yufa'ilu. Oke. Yang tambahan 2 huruf ada 5. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, if'ala yaf'alu. Kemudian tambahan 3 huruf itu cuma 1, yaitu istaf'ala yastaf'ilu. Selesai pembahasan 2 huruf. Dan inilah jantung dari ilmu sorof itu ya ini. Kalau kita tahu 9 wazan ini gampang kita ini berbicara. Karena orang berbicara itu tidak hanya menghafal itu, tapi dia memahami makna terkandung dalam yang tambahan-tambahan itu. Sama kayak bahasa Inggris, out bahasa Arabnya apa? Out bahasa Arab. Bahasa Inggris out bahasa Indonesia out itu apa? Keluar. Try out. Ya, apa? Seleksi ya. Jauh banget. Out itu apa? Keluar. Up artinya apa? Naik. Stand up, berdiri naik. Ya, berdiri. Apalagi yang sangat ini itu namanya idiom. Nah, bahasa Arab juga sama seperti ini. Tapi dari semua pelajaran yang paling sulit idiomnya bahasa Arab. Ya, itu yang agak harus banyak hafalkan. Tapi yang penting yang itu yang pertama 6 itu yang kita hafalkan apa itu? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Yang 6. Kemudian yang 9 tadi. Nah, 9 tambah 6 itu doang yang jantung hati nadinya ilmu sorof dan bahasa Arab tuh yaitu. Makanya orang yang nggak menghafalkan, belum paham yang 9 tambah 6 itu agak kerepotan nanti berbahasa Arab. Agak kerepotan untuk mendalami Al-Quran. Sangat kerepotan mendalami ilmu-ilmu agama. Sangat kelelahan di dalam memahami makna-makna Al-Quran. Makanya 9 tambah 6 itu adalah harga mati untuk dihafalkan. Ana nggak nuntut antum menghafal karena udah capek banget ngapal Qurannya ya. Ana pengen kasih kesadaran bahwasanya ini sangat penting 9 tambah 6 ini. Ya. Percuma kita pelajari kalau kita nggak hafalin ya yang 9 tambah 6 ini. Ustaz dulu di ini tuh ngapalnya tuh nggak ngerasa ngapal, tiba-tiba hafal aja gitu. Karena kita setiap hari 5 kali sehari itu sebagai wirid kita selesai sholat.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Terus itu selesai doa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Fa'ala yaf'alu, fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun, gitu aja 5 kali sehari. Jadi kita nggak ngapal, tiba-tiba loh hafal juga ya gitu. Nah, jadi dibiasakan. Contohnya kayak Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal itu sengaja kita setiap hari ini kan biar antum apa tiba-tiba hafal. Makanya antumnya udah hafal. Udah hafal itu usahakan di ini gitu. Tetap diulang di waktu kita pagi-pagi itu, diulang. Karena itu lebih membantu ketika nanti pas ujian tuhfah nanti kita akan ada ujiannya. Ujian Tuhfatul Atfal. Nanti antum ketika ditanya tiba-tiba ngelamar kerja, apa pengalamannya? Pernah ngapal Tuhfatul Atfal. Wih, keren gitu. Apa juga Matan Jazari, apa juga hafal 30 juz, apa juga bahasa Arab, alhamdulillah, apa juga amthilah tasrifiyah, apa juga imla, apa juga, lu ini mah lulus ini, padahal dia cuma belajar dasarnya doang. Yang penting dia bilang pernah belajar kan, yang penting pernah belajar. Benar, ini ilmu mas ini kayak imla, apalagi durusul lughah, nahwu, apalagi itu ilmu mas itu yang antum harus kuasai. Ini kita ngasih antum itu masih perkenalan namanya. Karena nggak ada orang belajar nahwu itu sekali sepekan, itu nggak ada. Belajar nahwu sekali sepekan itu ya nggak akan melekat. Belajar sorof apalagi. Kita cuma memperkenalkan dulu, biar antum nanti pas misalnya di lain waktu atau ada kesempatan belajar sorof, antum bisa ini yang kemarin tak pelajarin itu ya, nah gitu. Seperti itu belajar nahwu sorof itu harga mati bagi antum yang menggeluti ilmu agama. Harga mati itu nggak bisa ditawar. Ustaz, saya mau ahli hadis tapi bisa nggak belajar nahwu sorof? Lah nggak bisa lah. Ilmu alat gimana? Ustaz, saya pengen masak bubur kacang hijau tapi nggak pakai alat. Loh, gimana nggak pakai alat? Ya nggak bisa lah gitu. Nggak bisa. Ada yang bisa buat bubur kacang hijau tanpa pakai alat? Nggak bisa. Jadi ilmu alatnya ilmu agama itu ya nahwu sorof itu. Ya, tapi sulit tak? Ya emang belajar nahwu sorof itu sangat sulit. Makanya kita itu pertama dipelajari ulama-ulama salaf dulu itu nahwu sorof. Sebelum mereka belajar tafsir, belajar hadis, belajar intinya pertama kali dipelajari itu apa? Nahwu dan sorof. Gitu. Kenapa belajar nahwu sorof dulu? Karena emang itu pertama kalau ulama-ulama dulu ya yang dipelajari apa? Al-Qur'an, dihafalin. Makanya ulama-ulama dulu itu nggak kaget umur 7 tahun udah hafal 30 juz. Umur 10 tahun udah hatam 30 juz. Karena emang dari kecil dituntut itu. Apa adatnya ulama-ulama dulu di zaman Abbasiyah, Umayyah itu ya itu. Makanya Imam Syafi'i umur 7 tahun udah hafal Quran. Umur 15 tahun jadi mufti. Imam Syafi'i. Umur 15 tahun udah jadi mufti. Imam Syafi'i. Makanya mazhab terbesar di dunia untuk ulama ya. Ulama-ulama besar itu mazhab Syafi'i. Siapa coba ulama-ulama besar? Imam Bukhari Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Coba lihat aja di kitab-kitabnya. Namanya Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Siapa lagi yang ahli ini? Imam Zahabi Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Imam besar itu pada Asy-Syafi'iyah. Pada Asy-Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i itu sangat besar? Karena ditopang dengan dia itu bisa mazhab Syafi'i itu mencampurkan antara dalil dengan akal. Dalil dengan akal mazhab Syafi'i. Karena yang pakai akal 100% itu siapa? Hanafi. Kalau yang pakai dalil 100% enggak pokoknya teks gitu ya gitu. Imam Malik. Imam Hambali juga. Imam Hambali sama Imam Malik. Tapi Imam Hambali belum hidup ketika Imam Syafi'i. Maksud itu ketika Imam Malik sama Imam Hanafi. Imam Malik itu selalu berantem sama mazhab Hanafi itu. Maksud berantem dalam istilahnya debat. Ini Imam Hanafi dikit-dikit pakai logika aja. Pakai ini dong Al-Qur'an dan hadis.
Terus tiba-tiba mazhab Hanafi mengatakan itu di Malikiyah itu pakai Al-Quran dan hadis, dia baca-baca doang, nggak pakai logikanya, nggak pakai ini. Nah, akhirnya ditemukanlah dua imam itu debat, Imam Hanafi sama Imam Malik, perdebatan yang sangat sengit. Tahu berjam-jam debatnya. Setelah itu debat panjang lebar kali tinggi, pokoknya udah keringetan dua-duanya. Bayangin Imam Malik sama Imam Hanafi keringetan dua-dua debat. Tiba-tiba ditanya Imam Malik yang ahli hadis, ahli Al-Quran dan seterusnya, gimana perdebatannya ya Imam terhadap Imam Hanafi? Wallahi seumur hidup saya nggak pernah menemukan orang yang paling hebat logikanya kecuali Imam Hanafi, kata Imam Malik. Udah ngakui bahwa Imam Hanafi itu tidak sembarangan pakai logika gitu loh dalam memahami Al-Quran dan hadis itu. Kemudian setelah itu ditanya Imam Hanafi, ya Imam, gimana Imam Malik? Wallahi saya nggak pernah menemukan imam yang paling hebat Al-Quran dan hadisnya itu. Dikit-dikit pakai Quran, dikit-dikit pakai hadis kecuali Imam Malik itu. Sampai saya keringat dingin, kata Imam Hanafi. Begitu ada para ulama. Ini enggak, dari jauh mereka berantem, itu sesat. Ini nggak boleh nih. Pas diajak diskusi, nggak boleh ya, diskusi nggak boleh. Tapi pas saling serang, paling ini boleh gitu. Pas diajak diskusi, tar dulu. Nah, padahal imam dulu saling debat, saling diskusi. Bahkan Imam Syafi'i itu apa kata beliau? Beliau nggak pernah kalah debat lawan orang pinter, tapi beliau selalu kalah debat sama orang bodoh. Makanya Imam Syafi'i. Orang pinter itu nggak ada yang ngalahin Imam Syafi'i, tapi kalau debat sama orang bodoh itu bisa beliau kebantai, kalah gitu. Kalau Imam Ahmad bin Hambal nggak bisa debat. Kenapa nggak bisa debat? Di penjara langsung Imam Ahmad bin Hambal. Karena kebetulan beliau hidup di zaman siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu orang dedengkotnya Mu'tazilah itu. Udah jadi raja, paling cinta Mu'tazilah lagi. Hidup Imam Ahmad di sana loh, udah nggak bisa debat. Imam Ahmad, ente Quran tuh makhluk apa enggak? Enggak, kata Imam Ahmad. Ayo debat yuk. Enggak, penjara. Di penjara Imam Ahmad, mesti penjara dicambuk sampai berkali-kali. Kemudian Imam Ahmad itu dicambuk sampai mau mati. Kata muridnya Imam Ahmad, seandainya kalau cambuk itu dicambuk kepada unta itu mati gitu. Seandainya cambuk itu dicambuk kepada unta itu mati. Tapi Imam Ahmad bertahan. Kemudian Imam Syafi'i ditanya kemudian oleh Khalifah Al-Ma'mun. Nah, kan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad satu zaman kan. Ya Syafi'i, Quran itu makhluk apa tidak? Imam Syafi'i itu berpikir, kalau saya jawab secara tekstual, murid saya banyak. Ketika saya masuk penjara, nanti yang ngajar murid saya pada terpengaruh sama Mu'tazilah nanti. Apa kata Imam Syafi'i? Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ini semua adalah makhluk. Nah, apa masih Imam Syafi'i di sana? Tangannya maksudnya. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ini semua, nggak boleh bilang Al-Quran makhluk kan? Ini semua adalah makhluk. Hebat ente, pergi. Nah, kalau Imam Ahmad, Quran itu makhluk apa enggak? Enggak. Wallahi. Itu saya bunuh. Enggak apa-apa saya dibunuh. Yang penting Quran bukan makhluk. Nah, di penjara lah Imam Ahmad. Itulah antara perbedaan dua-duanya benar. Imam Syafi'i itu memakai apa? Logika plus dalil. Kalau Imam Ahmad itu langsung tekstual. Itu ya itu gitu. Ini ya ini. AABB sama Imam Malik. AABB. Kalau Imam Hanafi, kalau nggak pakai logika nggak mau. Imam Hanafi kalau nggak pakai logika itu nggak mau. Misalnya musuh bebuyutan Imam Hanafi itu orang ateis itu bisa masuk Islam sama Imam Hanafi. Ada orang ketika itu bayangkan kata, ya Hanafi, kok bisa iblis itu masuk neraka sedangkan dia diciptakan dari api katanya. Berarti nggak kesakitan dong, ditampar, puar kata Imam. Loh kok ente tampar saya, kan saya nanya bagus. Tangan saya dari tanah, pipi ente dari tanah, berarti nggak sakit dong kata Imam Hanafi. Oh ya juga ya adanya. Nah, gitu. Jadi butuh logikanya main Imam Hanafi. Apalagi ketika itu Imam Hanafi ditanya lagi, ya Imam Hanafi, Tuhan itu nggak ada. Oh gitu ya, ayo kita naik perahu katanya. Naik perahu berdua sama orang ateis ini. Imam Hanafi naik perahu ke tengah laut atau tengah danau, tengah laut. Dibuang itunya Imam Hanafi. Apa namanya itu? Gayungnya itu. Dibuang. Lu kok dibuang? Siapa yang nolong kita nanti? Saya akan berdoa pada Allah. Saya punya Tuhan, saya berdoa. Ente silahkan, ente mau apa kek. Nah, akhirnya dia berpikir, oh iya ya, ada titik kita jadi manusia itu ketika itu kita udah mentok gitu loh, udah mentok.
berarti ada yang tempat kita bersandar. Nah, ini dia ini. Itu perlu logika. Makanya Imam Hanafi itu musuh bebuyutannya orang ateis itu nggak bisa menang lawan Imam Hanafi karena pakai ini. Kalau Imam Malik nggak bisa. Imam Malik pakai semuanya pakai Al-Quran, pakai hadis, teks lagi tekstual. Jadi kalau nggak ini ya nggak itu. Gitu. Pas ditanya Imam Malik gimana hukumnya ini, nggak tahu saya, belum tahu dalilnya. Udah selesai. Kalau Imam Hanafi pakai logika. Mana yang benar? Nah, Imam Syafi'i datang menyatukan keduanya, menyatukan antara logika dengan dalil. Nah, gimana hukumnya? Kan di mazhab Syafi'i itu meluas, bahkan sampai ke antero Nusantara. Bahkan di Yaman itu ada beras, ada di India, di Malaybar itu ada beras. Tanya sekarang, gimana zakatnya? Masa kita pakai gandum, sedangkan di sini pakai nggak ada gandum gitu? Apa dong pak ininya? Dalil muncullah namanya dalil kias, dalil mengkiaskan gandum dengan beras. Nah, itu pakai logika. Makanya yang sangat tinggi logikanya itu mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal tidak. Makanya rata-rata ulama Hambaliyah itu tekstual. Contohnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu Hambali kental, sama muridnya bernama Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Itu dua-duanya, beliau itu berdua itu hobi di penjara gitu. Hobi di penjara, kalau nggak di penjara itu hobinya di penjara, karena beliau itu tekstual. Makanya Imam Ibnu Taimiyah itu beliau itu nggak nikah. Ditanya, kenapa engkau nggak nikah ya Imam? Gimana saya mau nikah di penjara terus? Takutnya saya menzolimi istri saya. Nggak nikah Imam Ibnu Taimiyah. Di penjara terus karena masalah ini, masalah akidah. Karena Ibnu Taimiyah itu musuh bebuyutannya ketika itu kodinya namanya dalam mazhab Syafi'i itu Imam ini As-Subki. Imam As-Subki dan khalifahnya ketika itu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, ketika itu Harun Ar-Rasyid selalu membela Imam As-Subki. Ibnu Taimiyah selalu dipojokin gitu. Selalu dipojokin. Akhirnya kalau kesalahan dikit Ibnu Taimiyah langsung penjara. Datang muridnya yang membela Ibnu Qayyim Al-Jauzi di penjara aja kerjaan Imam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Hambaliyah itu kayak ini tekstual gitu. Itu A, B gitu. Nah, itu. Kalau zaman sekarang makanya yang paling berkembang di dunia ini mazhab apa? Mazhab Hanafi yang paling besar. Kenapa mazhab Hanafi yang paling besar? Karena pakai logikanya tinggi. Makanya orang-orang bisa masuk Islam itu orang-orang Hanafi aja yang masukin Islam. Di seluruh dunia ini yang menyebarkan Islam di Turki itu paling sulit diislamkan itu Turki. Bahkan ketika itu sahabat mengislamkan Turki, gini kata Rasul, jangan lawan orang Turki itu ini barbar gitu. Nanti mungkin cucunya itu yang masuk Islam, orang Turki. Benar, tiba-tiba masuk Islam aja orang Turki. Orang Turki diislamkan sama siapa? Ulama-ulama Hanafi. Hanafiyah yang Islam. Maka orang-orang Turki itu Hanafi semua. Orang Turki, Recep Tayyip Erdogan, siapa lagi? Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih itu? Yang Sultan Mehmet. Itu Hanafi semua itu. Kenapa dia Hanafi? Yaitu nyebarin Islam itu mazhab Hanafi. Kenapa dia diterima? Karena orang Turki itu logikanya tinggi. Kalau nggak masuk logika nggak mau masuk Islam. Nah, dimasukkan ini sama orang Hanafiyah. Masuk ke India lagi. Loh kok sejarah tak pembahasannya? Karena udah habis materinya. Kita ini kan aja ya. Nanti besok kita bahas lagi yang lain. Besok kita bahas yang lain. Oh, berarti kalau bahas ini ngantuk gitu Farid. Ya, habis itu ke India. Mazhab Hanafi itu pergi ke Mughal. Atau kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal itu yang sering nonton Joda Akbar. Nah, itu namanya kerajaan Mughal. Nah, kemudian kerajaan Mughal itu kerajaan paling besar di India. India itu mayoritasnya Hindu, tapi yang mengendalikan Hindu itu Islam. Namanya kerajaan Mughal. Dialah yang mendirikan siapa namanya yang Jalaluddin, Jalal, yang menikahi siapa namanya si Joda, Raja Jalal. Dialah saking cintanya di Hindu ini Joda ini Hindu dia. Tapi dia itu nggak nikah campuran gitu antara Hindu dan Islam. Tapi saking cintanya Raja Jalal kepada Joda ini, dibuatkan dia sebuah istana yang besar namanya Taj Mahal. Nah, itulah kisah dari Taj Mahal itu. Taj Mahal itu adalah yang dibuat oleh Raja Muslim
untuk menunjukkan cintanya kepada seorang wanita yang sangat cantik dari Hindu. Nah, itu Taj Mahal. Makanya Taj Mahal ketika Hindu berkuasa nggak dihancurin Taj Mahal. Kalau yang lain dihancurin, Taj Mahal nggak dihancurin. Kenapa? Karena dianggap Taj Mahal itu meskipun yang raja Muslim yang buat, tapi untuk orang Hindu. Ah, gitu kata orang India. Tapi Mughal itu hancur. Siapa yang menghancurkan Mughal? Inggris. Inggris yang menghancurkannya. Inggris yang menghancurkan Mughal. Karena dia lihat loh, kok pecah aja kerjaannya ini orang Muslim ya. Oh ini haram. Nah, kita pecah belah aja mereka, kata Inggris. Nah, Inggris itu bersekutu dengan yang Muslim pro ini. Nah, ayo hancurin kerajaan itu, hancur. Gitu. Kemudian di Indonesia contohnya, Inggris aja yang hancurin semuanya. Kita tuh nggak bisa bersatu dulu. Contohnya siapa? Pangeran yang itu, Imam Bonjol. Imam Bonjol. Imam Bonjol itu dia itu perang lawan Belanda. Nggak bisa menang Belanda itu lawan Imam Bonjol. Nggak bisa menang. Tapi apa akhirnya terjadi? Oh, Imam Bonjol itu anti adat katanya. Oh gitu ya? Iya, dia kerjaannya apa? Dikit-dikit tauhid, dikit-dikit ini. Ayo kita perang lawan dia, kata Belanda. Bener, orang-orang adat itu bersatu sama orang Belanda. Merangi Imam Bonjol. Akhirnya Imam Bonjol ketangkap, dibunuh. Setelah ketangkap Imam Bonjol dibunuh, orang adatnya pun dibuat perbudak sama orang Belanda. Nah itu. Pokoknya orang Indonesia atau orang Timur itu cepat diadu domba. Kenapa cepat diadu domba? Kenapa? Orang cepat diadu domba ciri-ciri khas dari orang-orang yang EQ-nya masih di bawah rata-rata. Kalau EQ-nya udah tinggi, sulit diadu domba. Sehebat apapun pengadu domba, sulit diadu domba. Orang yang udah EQ-nya sangat tinggi. Makanya cara kita mengetahui daerah kita itu EQ-nya tinggi atau negara kita EQ-nya tinggi atau tidak, lihat cepat nggak dia kena emosi, cepat nggak dia emosi ketika mengetahui ada perbedaan pendapat, ketika itu ada ini permasalahan, cepat nggak dia emosi. Ustadz cepat emosi enggak, cuma suara Ustadz aja yang agak tinggi. Cepat ya, kalau ini contohnya di Indonesia itu cepat emosi, apalagi 2019 dulu. Ente apa? Nomor 1. Oh berarti ente nggak ngikuti syariat Islam. Loh, sejak kapan kalau milih Pak Jokowi nggak ngikuti syariat Islam? Masih kecilan tuh 2019. Mungkin muhram ini ya, kan 2019 itu. Pokoknya kalau kita milih Pak Jokowi, pasti kita dianggap bukan Islam gitu loh, itu loh pertanyaannya. Terus kalau milih nomor apa Pak Prabowo, Islam keren nih, berarti dia ini Islamnya sejati. Nah, itu. Pecah belah kita, itu kerjaan dari tapi kita selalu mengatakan yang memecah belah kita itu asing, tapi pertanyaannya kok kita mau dipecah belah gitu. Berarti emang kitanya aja yang apa? Ciri-ciri orang yang cepat terpecah belah itu EQ yang rendah. Dan faktanya seperti itu. Indonesia itu EQ-nya 78,5. 78,5. Urutan ke-10. Terbawah. Ya. Itu fakta dan realita di lapangan, kita harus terima pil pahit itu. Faktanya begini. Antum sekolah formal, itu nggak ada nilai rapot itu nilai antum di bawah 75. Cek aja rapot antum. Ada nggak di bawah 75? Palsu semua itu. Nilai rapot itu palsu semua. Cek coba rapot siapa yang punya rapot. Pasti nggak ada yang di bawah 75. Kenapa? Manipulasi itu nilai antum. Ditambahkan karena kalau nggak di bawah kalau nggak 75, guru itu dipecat. Nah, ayo. Terus sekolahnya ditutup. Jadi mau tidak mau guru itu membuat 75. Padahal nilai antum berapa? 35, 20. Tuh. Kalau di sini enggak, antum nilai antum 5 ya 5. Bahkan orang tua dari antum ada yang ngechat, Ustadz, kok nilai poin anak saya kok udah segini, kesalahannya apa saja, Ustadz? Nah, di orang tua antum itu udah otomatis itu ngelihat. Kemarin tadi pagi tuh, Ustadz, ini anak saya kok kurang 2 poinnya, kurang 3 poinnya, Ustadz. Kenapa ini, Ustadz? Nah, gitu. Nanti antum tanya ibu antum, kalau nggak percaya dah, ibu atau bapak antum. Kita itu di sini tuh AABB gitu. Kita pakai Hambali di sini masalah poin ya. Imam Malik kita pakai di sini AABB karena kita nirlaba itu nggak berbayar. Jadi apa adanya. Nilai antum 5 ya udah kita tulis 5. Nggak ada nilainya 5. Kita malu sama orang tuanya, kita kali nilai 100 lah, enggak gitu. Itulah ijazah pun palsu semua. Ijazah, apalagi ijazah kuliah. Oh, palsu semua itu. Saya nggak lihat orang ya. Bener fakta di lapangan itu menunjukkan palsu semua. Makanya kita di Indonesia, bayangin aja, udah nilai kita palsu, kita tuh dinobatkan pendidikan apa dengan nilai terendah, salah satu yang terendah. Udah kita manipulasi nilai,
Tapi di internasional kita masih rendah nilainya coba. Apalagi nggak dimanipulasi. Sadaqallahul adzim itu. Apalagi nggak dimanipulasi. Iya. Itu apa? Fakta di lapangan. Siapa yang salah di sana? Apa kesalahan yang terjadi? Padahal salah satu ya menurut penelitian lagi ya. Negara-negara yang punya sumber daya alam yang sangat melimpah, biasanya SDM-nya itu rendah. Negara yang atau suatu daerah kalau sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya rendah. Apa gimana logikanya? Logikanya gini. Negara mana itu yang paling nggak ada sumber daya alam? Negara Singapura. Singapura itu dia nggak punya sumber daya alam, tapi SDM-nya kuat. Kenapa? Karena dia tahu dirinya nggak punya sumber daya alam, akhirnya dia berpikir maju. Kenapa? Kalau dia nggak terus berpikir, dia mati nanti. Dia buat ini, dibuat ini, dibuat ini, dibuatnya, akhirnya dia negara maju. Kalau Indonesia nggak mikir pun bisa makan. Nenek moyang kita nggak mikir pun makan. Misalnya contohnya nih, nggak kerja, tiba-tiba lihat kelapa, oh kelapa bagus tuh, naik, ambil, kenyang, gitu. Akhirnya nggak ada rangsangan untuk otak. Rangsangan untuk otak itu nggak ada. Akhirnya bahkan kita itu malas berpikir. Ketika malas berpikir, kita itu menjadi IQ-nya rendah. Begitu, itu secara realitanya. Antum cek negara-negara sumber daya alamnya rendah, biasanya IQ-nya tinggi. Kenapa? Karena dia berpikir, contohnya Taiwan. Taiwan tuh nggak punya sumber daya alam. Taiwan tuh nggak punya sumber daya alam. Tapi dia negara kelima termaju ekonominya di dunia, Taiwan. Itu. Kenapa coba Taiwan tuh negara itu? Karena dia tahu dirinya itu kalau dia nggak belajar, dia nggak rajin, dia bodoh, dia ditindas. Gitu. Kalau orang Indonesia, dia nggak belajar, nggak ini masih bisa makan orang Indonesia. Kenapa? Sumber daya alam kita tuh melimpah. Sumber daya alam orang Indonesia tuh melimpah. Contohnya negara dia tidak hanya negara Islam, negara kafir pun kalau dia sumber daya alamnya banyak, itu biasa tuh miskin. Negara termiskin di dunia negara mana? Rwanda. Mayoritasnya apa? Kristen. Zimbabwe kedua. Ya. Rwanda itu nomor 1. Termiskin di dunia itu negara Kristen. Sumber daya alamnya melimpah. Terus kedua apa? Zimbabwe. Zimbabwe itu emasnya tinggi, tapi dia tuh rendah ininya. Kongo. Tahu Kongo? Kongo itu emas terbesar di dunia itu ada di Kongo. Tapi rakyat itu miskin. Coba. Itu Kristen semua itu ya. Jangan bilang, oh Islam Kristen juga banyak gitu. Di Afrika itu Kristen pada miskin. Gara-gara Islamnya mana yang maju yang di Afrika. Makanya sumber daya alamnya kalau melimpah itu biasanya daerah itu akan miskin. Contohnya Madura. Madura itu sumber daya alamnya dikit. Madura itu sumber daya alamnya sedikit. Makanya orang Madura itu merantau sampai seluruh Indonesia. Bikin warung 24 jam tutup nanti pas hari kiamat gitu. Apalagi yang terkenal di Madura. Cukur. Ya, sate. Pokoknya di mana ada orang Madura, sampai di Lombok itu ya dibuat kata-kata di mana orang Madura, di sana dia berkuasa. Itu Madura itu. Dia kalau udah berdagang orang Madura itu bisa mengalahkan perdagangan sekampung gitu. Dia aja yang menang gitu. Makanya musuh bebuyutan Indomaret sama Alfamart apa? Orang Madura. Warung Madura itu bisa bersaing dengan Alfamart, Indomaret, maka dia pengen membuat apa? Madura Mart. Ya, Madura Mart. Setelah diteliti, kenapa orang Madura itu hebat merantau, entah kemana-mana? Karena sumber daya alam di daerahnya itu nggak ada. Miskin di daerah Madura itu. Panas, miskin, jarang bisa tumbuh di Madura itu. Akhirnya dia merantau, tidak mau dia merantau masalahnya. Orang Madura entah ke sana, ke seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Nah, kalau orang Bugis, gimana orang Bugis? Orang Bugis juga merantau, tapi sumber daya alamnya banyak juga ya Bugis. Iya, terutama Luwu ini, Masya Allah ya, Luwu ini. Anak kemarin bicara berjam-jam sama Camat Luwu, Camat Buah. Pak Latif namanya. Ada yang tahu Pak Latif? Ya, tak bicara panjang ini, luar biasa juga. Di sini ada mastat, tambang emas. Di mana? Di bagian sana. Gitu. Di sini ada minyak juga. Loh, gimana ini Luwu? Kok banyak banget sumber daya alamnya, kok rakyatnya? Gitu, enggak saya bilang gitu sama Pak Latif. Mas itu kok bisa gitu? Ya karena gitu. Dan kita selalu menyalahkan apa? Yang kita salahkan negara asing, Cina. Benar yang menguasai Luwu itu siapa yang menguasai Luwu? Luwu Timur Cina. Kenapa Cina? Jangan salahkan orang Cina. Orang Cina itu dari kecil itu dia udah belajar
panjang lebar kali tinggi belajarnya, rajinnya, kemudian ini belajar semua orang Cina. Kenapa? Biar kedepannya itu dia bisa survive gitu. Kalau kita belajar juga, gitu. Tapi nggak seperti belajarnya orang Cina. Makanya yang paling miris itu di Cina itu, Amerika itu nggak pernah menang Olimpiade matematika. Nggak pernah menang Olimpiade matematika orang Amerika lawan orang Cina. Tiba-tiba kemarin bang dia menang orang Amerika lawan orang Cina. Tapi pemainnya orang Amerika rata-rata orang Cina. Nanti maksudnya orang Amerika yang menang lawan Cina itu ya orang Cina itu sendiri. Tapi udah jadi penduduk Amerika gitu. Itu hebatnya orang Cina itu emang karena dia luar biasa ya Cina itu. Makanya kita harus belajar banyak sama orang Cina. Belajar apa? Masalah kebersihan, bagaimana cara belajar dan seterusnya. Pada orang Jepang, Jepang itu luar biasa. Jepang, apalagi Korea dan seterusnya. Kok kesana kita pembahasannya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Kita tanya-tanya lah ya, tanya-tanya dulu. Kepada Siddiq, fi'il sulasi mujarrad artinya apa? Tidak dimasuki? Tadi tidak ada tambahan huruf, tapi jumlahnya ada tiga. Contohnya apa? Fa'ala ya. Wazannya ada berapa fi'il sulasi mujarrad, Putra? Nah, apa saja Mahdi? Kaget kan? Hafiz. UIA. Ini tuh udah kemana tanya? UIA. Kemudian A IU. UIA AIU. Berarti kalau U berarti fa'ala yaf'ulu. I fa'ala yaf'ilu. A UIAN fa'ala yaf'alu. Unda apa lagi? A I U. Nah, gitu 6 ya. UIA AIU. Kemudian muhram. Fi'il sulasi mazid, apa pengertian fi'il sulasi mazid? Ada tambahan hurufnya ya. Contoh tambahan huruf mazid ya. Kahfi. Apa itu? Kayaknya kecilnya kahfi aja imut ini, ya. Iya. Karena mungkin dari kecil diginiin pipinya gitu, ya. Fi'il sulasi mazid itu artinya apa tadi? Kahfi. Dibantu sama Padil coba. Padil. Tambahan. Fi'il yang 3 yang ditambahkan, ada tambahannya. Oke, Nopi. Nopi, kok di fotonya Nopi paling beda itu, Dia mungkin tak kirimin video itu ke orang tua, masya Allah ya, pakai baju yang rapi lah waktu foto itu. Siapa yang foto Nopi itu? Parit, mana si Parit? Mana orangnya Parit? Iya, Nopi, fi'il sulasi mazid ya, itu berapa banyak wazannya? 6 apa 7? 6. 9. Kan 6 tambah 9. 9. Ihsan. Ada 9 katanya wazannya. Sebutin 1 apa? Apa? Fa'ala yufa'ilu. Terus Alfat, apa habis itu? Habis fa'ala yufa'ilu terus fa'ala yufa'ilu. Terus Zaki, fa'ala yufa'ilu, terus apalagi wazannya? Yang 9. Zaki, Low.
Farash. Ada 9 tadi wazannya, udah kita pelajarin dari 3 pekan yang lalu. Hah? Tafa'ala. Oke, udah 3. Apalagi? Fauzan. Ista'mal, istaf'al, istaf'ilu. Oke. Usman. Kita alai. Loh, masih jam segini kok udah ini ya? Rahim ya? Lagi cepat. Oh. Juga cepat. Cepat ya. Terus Fa'ala yanfa'ilu. oke. Siapa? Sawir. Ah? Oke. Fatahillah. Sulis. Iya. Azannya merdu sekali ini azannya. Siapa yang azannya? Apa? Galau. Fa'ala yanfa'ilu. Oke. Terus siapa itu? Daisar. Hah? Fa'allu. Orang Madura jadinya. Apa? Dayat. Udah tadi si Fauzan. Loncat lagi siapa itu? Hasan. Tuh, yang sembunyi. Ubeb. Orang kalau Kahfi sembunyi, ini Ubeb gak sembunyi. Ketahuan lah. Kalau Kahfi sembunyi gak ketahuan. Ubeb, mana pas pecinya putih lagi sembunyi. Ya, apa itunya? Iya. Tapa'ala ya tapa'alu. Oke, kita tak simpulkan ya. Jadi fi'il sulasi itu ada dibagi menjadi dua. Sulasi mazid sama mujarrad. Yang mujarrad itu ada 6. Yang tadi apa? Fa'ala yaqulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Kemudian yang mazid itu ada 9. Pertama yang tambahan 1 huruf ada 3. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Kemudian tambahan 2 huruf itu ada 5. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu. Kemudian if'ala yaf'alu. Nah, berarti berapa? 5 tambah 3, 8. Satu lagi adalah yang tambah 3 huruf, istaf'ala yastaf'alu. Kok aneh ya? Pas tak tanya semua, kompak jawabannya. Tak tanya satu-satu, krik-krik gitu. Ya. Besok kita bahas apa yang kita bahas. Nah, besok masdar ya. Isim masdar. Apa itu isim masdar? Apa itu namanya isim masdar mim? Apa itu isim fa'il? Apa itu isim maf'ul? Apa namanya isim zaman, isim makan, isim alat.